Tes, tes 1, 2, 3. Oke, nanti gampang ya. Ini live-nya saya rekam di YT. Jadi kalau yang suka pembahasan tentang ini, silahkan tonton, disimak. Jadi kita lagi membahas tentang yang tema yang kemarin, yaitu tentang somatic maker. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jadi somatic maker. Nah, jadi somatic maker ini kita akan bahas ini berdasarkan memang penelitian ya, artinya bukan abal-abal, maksudnya memang betul-betul diteliti. Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Jadi kita akan memahami tentang hipotesis bagaimana somatic maker itu yang diajukan oleh Dr. Antonio Damasio. Jadi ini adalah tentang teori bagaimana emosi itu bisa memandu tubuh kita. Jadi kita memiliki istilahnya panduan, yaitu sebuah perasaan, di mana dengan panduan itu kita bisa memilih ya, seperti gambar di atas nih ya, pingin cake yang mana, yang merah apa yang biru gitu ya. Jadi reaksi emosional dalam tubuh kita ini, itu kita bisa menunjukkan atau menandai ke kita apa sih pilihan yang sedang kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau kita ingin melihat itu roti biru atau roti merah, kita bisa melihat anggap pilihan A sama B gitu ya. Kita bisa melihat dengan cara mendapatkan perasaan yang berbeda. Jadi saat kita menggunakan perasaan itu, kita bisa memahami, oh ini kok beda ya kalau saya milih si merah dengan milih si biru gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan akal sehat, tapi kita nggak gunakan akal sehat atau analisis rasional, tapi kita menggantungkan pada beberapa reaksi emosional yang ada dengan berbagai pilihan yang tujuannya untuk membuat sebuah keputusan gitu ya. Nah itu temanya sekarang, penelitian ini oleh Damasio. Jadi beliaunya tertarik untuk mempelajari pasien yang mengalami kerusakan pada lobus frontal. Nah ini di lobus frontal depan ya. Jadi kerusakan itu ternyata mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan, dan itu bisa mengingatkan ke Anda bahwa sebenarnya ada namanya kasus Phineas Gig gitu ya, terkenal. Jadi Phineas Gig ini adalah seorang pekerja di kereta api. Jadi tahun 1848 itu terjadi sebuah kecelakaan di mana ada batang besi ya. Jadi tertancap ini nembus ke tengkorak gitu, dan jadinya mengambil sebagian lobus frontal kirinya. Nah ini jadi tembus. Jadi sebuah kecelakaan itu, Gignya ini selamat ya, artinya bisa hidup. Kemudian dia mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya ternyata. Setelah sekian lama ya perawatan, Gig ini mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya dan juga kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, itulah akhirnya Damasio ini mengamati pasien tersebut, ya, meneliti pasien tersebut. Kemudian yang istilahnya yang mengalami kerusakan ya di area frontal, yang tadi di lobus kiri ya, di lobus frontal, yaitu di korteks prefrontal ventromedial. Nah itu korteks prefrontal ventromedial. Nah ini istilah anatomi di otak ya. Jadi biar nggak terlalu pusing, santai aja, nggak usah terlalu. Intinya dia ada di depan, di dekat kiri. Jadi kalau istilahnya ventro atau ventral tuh ya, biasanya kan ada dorsal, ada ventral, itu ada istilah-istilahnya. Jadi kalau yang suka VT-VT saya itu akan ketemu lah bahasa-bahasa itu. Jadi kalau ventral tuh lebih dekat ke perut istilahnya ya, ke belly gitu ya. Jadi istilah bagian bawah gitu ya. Jadi beda dengan dorsal. Kalau dorsal itu artinya punggung gitu ya. Jadi itu dorsal, ventral, jadi seperti itu. Atau misalkan lihat apa, ikan hiu ya, lumba-lumba itu kan ada, atau hiu itu kan ada di punggungnya itu ada tanda ya. Nah, itu seperti itulah sebenarnya. Kemudian kalau hubungannya ventromedial prefrontal, nah medial itu adalah di tengah-tengah istilahnya. Karena median hubungannya dengan kata tengah itu ya, medial. Jadi biasanya
Kalau lateral itu kan ada di samping, kemudian medial itu di tengah, dan kalau kita ngomongin kotak prefrontal, jadi prefrontal itu sudah di bagian depan, ada di bagian depan, kemudian iya betul lah, prefrontal cortex itu ada di bagian depan dari istilahnya dari lobus frontal, kemudian kalau ventromedial berarti di tengahnya gitu ya, di bagian bawahnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itulah gambarannya, nanti kayak tunjukkan fotonya. Intinya teman-teman yang sudah bergabung, kita lagi ngomongin tentang ada namanya somatic maker ya. Somatic maker itu adalah kemampuan kita untuk bisa menandai, istilahnya mengambil keputusan menggunakan feeling, menggunakan perasaan. Jadi kita kembali ya ke hipotesis dari somatic maker ini ya. Jadi dalam mengamati seperti ini ya, gambar kue cake yang biru apa kue cake yang merah gitu. Jadi yang pasien yang mengalami kerusakan pada VM-PVC, jadi Damasio itu melihat dia ternyata mengalami kesulitan atau mengalami ketidakmampuan di reaktivitas emosionalnya. Jadi mereka nggak peka terhadap rangsangan tertentu dan mereka nggak punya kemampuan untuk membuat sebuah keputusan gitu ya. Jadi salah satu buku yang bagus sekali yang menjelaskan yaitu Descartes Error ya. Jadi itu ditulis yang di sana jelaskan ada seorang pasien bernama Elliot gitu ya. Jadi Elliot itu punya tumor di otaknya yang telah diangkat melalui operasi, itu tepatnya di atas rongga mata ini ya, dan itu berarti memang kena ya di prefrontal cortex itu. Jadi itu ternyata yang mengalami kerusakan prefrontal cortex media ventral ya. Agak belibet ngomongnya. Intinya seperti itu. Dan setelah dioperasi, Elliot itu ternyata menunjukkan ada penurunan, istilahnya reaktivitas emosional terhadap hal-hal yang apa namanya, menurut yang memang seharusnya tuh dia bisa bereaksi secara emosional, tapi dia nggak merasakan, nggak feel gitu, nggak dapat itu rasa itu. Akhirnya dia juga kesulitan untuk membuat keputusan. Arahnya seperti itu arahnya. Jadi dia memang bisa pakai pilihan rasional atau mungkin menggunakan analisa dengan berbagai pilihan, tapi akhirnya dia tetap nggak bisa ngambil keputusan mana yang penting dan apa yang harusnya menjadi fokusnya gitu ya. Jadi akibatnya dia nggak bisa mempertahankan pekerjaannya karena memang di tempat kerja ini adalah dia kerja yang memang tujuannya harus mengambil keputusan setiap hari gitu. Dan ini akan menjelaskan bahwa bagaimana misalkan pingin janji temu, pingin ketemu klien berikutnya, kemudian dia bingung mengambil keputusan seperti itu. Jadi apakah ini hari Selasa, apa hari Kamis mau ketemu gitu. Elliot itu nggak bisa mempertimbangkan istilahnya pro kontra itu. Nah, itu kesulitannya kalau kita mengalami kerusakan otak di prefrontal cortex ya. Ini kok nggak diam-diam ya. Jadi seperti tadi, memutuskan apa ini hari Selasa, apa hari Kamis gitu. Jadi dia nggak mampu, jadi nggak merasa bahwa salah satu pilihan yang harusnya ini pilihannya lebih baik dari yang lain itu dia nggak bisa ngambil keputusan seperti itu. Gitu. Seperti ini ya, mau milih kue yang biru apa kue yang merah itu susah dia ternyata. Nggak bisa memutuskan. Akhirnya Damasio menggambarkan kesulitan ini dia tahu tapi nggak bisa merasakan. Nah seperti itu kata-katanya. To know and not to feel gitu ya. To know but not to feel gitu ya. Jadi ini tentang bagaimana kita membuat keputusan sehari-hari yang Anda tahu bahwa kita perlu memutuskan suatu cepat gitu ya, misalnya kayak hitungan seperti ini, apakah mau milih apa, kue ini yang biru apa merah gitu. Jadi kita pingin cepat atau pingin mau pizza apa burger apa dan sebagainya. Jadi kita perlu keputusan cepat dan itu kita nggak perlu menunggu jawaban rasional. Jadi kita ngikuti feeling aja, mengikuti intuisi aja, mengikuti firasat aja bahwa mungkin sekarang pizza ini lebih enak daripada burger gitu misalkan, atau mungkin besok burger itu lebih enak dari pizza. Jadi kita punya namanya reaksi emosional yang di dalam tubuh kita itu adalah dia yang membantu mengambil keputusan sehari-hari seperti itu. Nah, bagaimana jika kita coba
akhirnya diteliti ya istilahnya namanya ahli neuroscience itu kan selalu hubungannya dengan penelitian dalam suasana yang lebih formal istilahnya ada lab yang lebih formal bagaimana korteks prefrontal ventromedial ini dengan kontrol yang sehat dan bagaimana mereka bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan uh, itu ada namanya penelitian yang luar biasa namanya Deloa Gambling Test, Deloa Gambling Test ya. Ya, jadi ini kayak gambling ya di judi ya. Jadi itu oleh Antonio Behera. Jadi tugasnya sebenarnya sederhana ya. Jadi yang kita lakukan ini ada kayak kartu ya, kartu remi ya, kartu domino itu ada A, B, C dan D. Jadi ada tumpukan kartu ya di sana. Dan kita milih dari salah satu dari 4 tumpukan kartu itu ya, dari 4 tumpukan kartu kita milih salah satunya. Kemudian kartu tersebut akan memberikan keuntungan, istilahnya kita dapat keuntungan dan kerugian berupa uang gitu. Nah, jadi tujuannya ini adalah uh, di apa namanya tugasnya ini adalah menarik 100 kartu dari 4 tumpukan yang berbeda ini, kemudian untuk bisa memaksimalkan berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan gitu. Saya ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Kalau dikumpulin itu ternyata kita bisa cuan gitu ya, kita bisa untung. Nah, seperti itu konsepnya. Tapi di sini ada bentuk pilihan kalau kita ngambil keuntungan misalkan ya A dan B itu gede memang apa namanya komisinya, tapi resikonya juga gede. Kalau kita gagal itu resikonya juga gede gitu ya. Jadi istilahnya sesuai lah high risk high apa namanya return gitu ya. Jadi seiring berjalan waktu kita bisa kehilangan lebih banyak uang kalau kita salah ngambil itu gitu ya. Jadi beda dengan C dan D, ada namanya pilihan C dan D itu jauh lebih aman. Memang hadiahnya lebih rendah gitu, tapi kerugiannya juga lebih rendah juga gitu. Tapi kalau yang mengambil secara rasional biasanya dia suka milih C dan D karena risikonya rendah. Tapi secara bertahap kalau kita terus mengambil itu ternyata bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Nah, seperti itu konsepnya. Lebih banyak uang. Nah, itu tumpukan yang diteliti oleh The Loa Gambling Task penelitiannya itu. Jadi mereka itu tidak dikasih tahu bahwa apa namanya konsepnya seperti itu. Yang intinya dia ngambil aja tumpukan yang mana yang berisiko dan tumpukan mana yang nggak berisiko. Itu aja pilihannya kalau kita sebagai istilahnya bahan percobaannya itu ya. Jadi seiring waktu akhirnya mereka apa namanya punya namanya seperti tadi ya somatic marker ya. Jadi berdasarkan hipotesis somatic marker itu bahwa mereka bisa mengetahui mana tumpukan yang beresiko sama tidak beresiko itu dengan melalui perasaan di tubuh mereka. Nah, itu yang penting. Jadi di tugas dari penelitian ini adalah oleh Behara namanya, kemudian ada Hannah Damasio, Antonio Damasio dan Gregory Lee ya. Jadi penelitian ini sudah sangat detail sekali. Jadi mereka menggunakan istilahnya the Loa Gambling Test ini ya kepada pasien yang mengalami kerusakan yaitu di prefrontal cortex tadi ya. Dan juga kepada yang sehat. Jadi dikasih pembanding. Jadi saat yang mereka melakukan kerjaan itu ya diteliti itu mereka mengukur dengan alat ya ada namanya konduktor di kulit. Nah, untuk mengetahui reaktivitas emosional mereka. Jadi mereka mengukur istilahnya keringat di kulit dan saat Anda diperlihatkan dengan sesuatu yang menyebabkan rasa takut atau misalnya sesuatu yang bikin kita cemas, biasanya kita akan melihat ada lonjakan. Nah, ada lonjakan di konduktansi kulitnya itu, di alatnya itu. Jadi kayak ada lonjakan. Nah, itu misalkan ada gambar ular gitu, kita langsung terkejut, langsung takut. Nah, itu biasanya ada lonjakan, peningkatan di konduktansi kulitnya. Jadi mereka akhirnya menemukan dalam sebuah perbandingan penelitian itu ya, bahwa ternyata untuk yang sehat, mereka bisa punya kemampuan untuk mengambil tumpukan C dan D. Jadi C dan D ini tumpukan yang tidak beresiko istilahnya, resikonya lebih rendah gitu ya. Mereka nggak mengambil tumpukan yang A dan B yang punya resiko lebih tinggi gitu. Yang memang sih komisinya gede tapi resikonya jauh lebih besar. Jadi mereka bisa mengambil misalkan ya di 10 kartu yang mereka tarik itu kebanyakan
minim risikonya gitu. Minim risikonya. Dan kalau yang ngambil A dan B itu bisa sampai kehilangan banyak gitu, sampai $250 ya. Istilahnya kehilangan gimana? A dan B itu dapat $250, tapi kalau nggak dapat itu kehilangan 1.200 gitu. Itu istilahnya resikonya lebih gede gitu. Tapi C dan D itu mungkin dia dapatnya 500, tapi kehilangannya cuma 250 gitu. Artinya kalau kita ngambil C dan D itu tetap untung kita gitu ya, karena kehilangannya lebih sedikit gitu dibandingkan A dan B memang dapat banyak tapi hilangnya jauh lebih banyak gitu. Akhirnya orang yang sehat itu bisa mengambil atau menarik C dan D yang mengetahui dari waktu ke waktu bahwa mereka paham, artinya bisa kok ngambil yang lebih tidak beresiko gitu ya dari kartu-kartunya itu. Jadi di konduktor kulit juga mereka menunjukkan apa ya, kalau mau ngambil B atau A tuh kok ada kecemasan yang lebih besar, ada lonjakan gitu ya. Seperti kayak tadi melihat ular tuh, mau ngambil ini kok cerit gitu. Seperti itu penelitiannya. Jadi lonjakan di konduktor kulit kita saat mengambil tumpukan yang harusnya berisiko itu ada lonjakan itu. Misalkan ternyata dia nggak jadi, akhirnya dia ngambil yang nggak berisiko gitu, itu lonjakannya jauh lebih kecil gitu. Nah, seperti Anda merasakan getaran ya, kalau sesuatu yang nggak nyaman itu kan ada nggak enak di perut atau berdebar atau dan sebagainya. Jadi itu adalah disebut sebagai somatic maker atau pendana somatik. Ya sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan di luar dari keputusan analisa rasional. Seperti tadi, bagaimana kita kok bisa ngambil kartu C yang D yang tidak berisiko padahal kita nggak lihat kartunya itu. Karena kita punya kemampuan itu. Nah, bagaimana dengan yang mengalami kerusakan di VMP visi itu ya, jadi prefrontal cortex itu ya, di ventral medial itu, mereka nggak menunjukkan ternyata lonjakan itu. Jadi kayak emosinya datar gitu loh. Jadi mereka aja biasa aja ngambil A dan B setelah dicoba sampai 100 kali percobaan malah gitu ya. Jadi secara keseluruhan ternyata mereka itulah istilahnya berkinerjanya lebih buruk dalam tugas itu karena uang yang dihasilkan nggak banyak. Kenapa? Rugi terus dia gitu. Karena memiliki mengambil keputusan yang salah gitu dari gangguan atau kerusakan yang mengalami kerusakan prefrontal cortex itu. Jadi mereka nggak memiliki namanya reaksi emosional yang sama dibandingkan yang sehat gitu ya. Nah itu penelitian yang dilakukan oleh Demensio. Jadi itulah disebut sebagai somatic marker, penanda somatik. Dan mereka yang mengalami gangguan itu nggak mengenali kemampuan itu. Jadi akhirnya mereka terus mengambil atau melakukan keputusan-keputusan yang buruk gitu ya, berulang-ulang. Nah seperti itu. Jadi itulah hipotesis dari somatic maker untuk penelitian yang dilakukan oleh Behara, dan ini harapannya ini bermanfaat untuk Anda. Oke. Intinya seperti itu, teman-teman. Kenapa saya ngomongin tentang penelitian ini? Bahwa sebenarnya hampir di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita setiap saat, kita lebih banyak mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan yang emosional gitu ya. Berdasarkan keputusan yang emosional, bukan keputusan rasional. Makanya kita jangan memusuhi itu, kita jangan melawan itu, kita jangan menghindari itu, kita selalu pingin rasional dan sebagainya. Ini adalah kemampuan bawaan, istilahnya kemampuan bawaan yang udah kita punya. Kenapa kita nggak melatihnya menjadi jauh lebih expert, istilahnya lebih advance ya, lebih teliti, yaitu dengan latihan somatic marker ini. Dengan somatic marker ini, jadi kemampuan ini bisa dilatih, dan saya coba menggali lebih dalam lagi tentang kemampuan ini karena emang asik ya somatic marker ini. Asiknya kenapa? Kalau kita latih dan itu jadi sebuah kemampuan yang memang kita bisa gunakan, kenapa enggak gitu ya. Dan ini saya antusias belajar tentang ini karena memang dari dulu kita belajar banyak tentang ada namanya body trauma, bahwa istilahnya kadang-kadang orang menyepelekan tubuh gitu. Saya yang suka ngomongin tentang kesadaran dan sebagainya itu lebih ngomongin tentang pikiran, ngomongin tentang ya sesuatu yang
menurut kita tuh kayaknya kalau ngomongin itu seperti levelnya yang tinggi gitu, tapi kita kadang jarang membumi istilahnya, seringan ngomongin bahasa langit ya, tapi jarang ngomongin bahasa bumi ya. Yang membumi itu yang grounding itu adalah tubuh kita, dan tubuh kita sering kita lupakan, kita sepelekan, padahal selama ini tubuh itu punya kemampuan yang luar biasa untuk membantu kita di dalam berkelana di istilahnya membangun hubungan, relasi, kemudian membangun kekayaan, membangun diri, istilahnya hubungannya dengan kesehatan dan sebagainya. Itu ternyata efeknya bagus sekali kalau kita memahami tentang diri ini ya. Salah satunya disebut sebagai somatic maker. Nah, kenapa somatic maker itu? Karena dari pengalaman saya 25 tahun di rumah sakit. Jadi sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang disebut sebagai psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit yang hubungannya antara istilahnya orang menganggap itu kok dicek di lab, dicek rongsen apa kok enggak kelihatan, tapi kok rasanya kayak jantung bermasalah, kayak lambung bermasalah, kayak paru-paru bermasalah. Jadi dia merasa organnya bermasalah, tapi setelah dicek enggak bermasalah. Nah, itu biasanya sering berhubungan dengan psikosomatik. Jadi emang hubungannya antara pikiran dengan somatik. Tapi kita ngambil di sini adalah somatiknya. Jadi tubuh itu memberikan sinyal, memberikan tanda bahwa ada yang nggak beres loh di dalam gitu. Ada yang nggak beres loh di dalam, tapi kadang-kadang kita melupakannya. Kita berusaha menekan, atau mungkin seperti rasa nggak nyaman kita minum pereda nyeri. Ada misalkan tubuh mulai agak hangat, panas, kita minum apa namanya, penurun panas dan sebagainya. Kemudian tensi yang melonjak, kita menurun obat penurun tensi dan sebagainya. Jadi tubuh itu mengeluarkan sinyal-sinyal tujuannya untuk memberitahu kita gitu. Tapi karena kita nggak peka, kita malah nekan, kita malah istilahnya kalau orang datang itu malah kita marahi, kita labrak, kita usir dan sebagainya, kita tolak dan sebagainya. Akhirnya tubuh itu karena memang dia pingin tanda petik ngomong istilahnya dengan diri kita, pingin bercakap-cakap dengan diri kita, dia menggunakan tanda yang jauh lebih ekstrim gitu ya. Selain awalnya berupa rasa sakit, rasa tidak nyaman, akhirnya lama-lama malah berupa jadi sebuah penyakit gitu ya. Nah, penyakit ini akhirnya menandakan bahwa tubuh itu memang pingin diperhatikan gitu. Jadi sekali lagi ini penting karena nanti tujuannya untuk melatih kita dalam memahami tentang ada namanya intuisi ya. Ya, intuisi bahwa kita perlu memahami itu, karena di saat seperti ini ya, mengambil keputusan mau yang merah apa yang biru itu biasanya keputusannya harus cepat dan sebagainya, kita perlu mengandalkan namanya intuisi. Kenapa? Karena intuisi itu dia bisa mengenali pola untuk membuat keputusan jadi lebih cepat dibandingkan dengan logika ya. Ya, kalau logika itu perlu bergantung pada critical area atau otak yang kritis gitu. Tapi kalau dengan intuisi kita bisa cepat, bisa otomatis, dan bisa mampu mengenali pola istilahnya secara implisit itu ya, yang memang sudah tersimpan ya, sudah tersimpan di jaringan saraf kita melalui namanya pengalaman. Dan otak yang bekerja di sini juga banyak istilahnya, bagian-bagian otaknya juga banyak, karena pertama prefrontal cortex seperti tadi di hubungannya dengan korteks asosiasi, kemudian ada ganglia basal dan juga amigdala yang memang itu fungsinya, perannya seperti itu. Nah, kalau hubungan dengan somatic marker itu adalah istilahnya kayak ada firasat gitu ya, ada feeling, ada tarikan kuat yang memang berkolerasi erat ya dengan apa namanya yang diteliti oleh tadi ya, penelitiannya dari Antonio Damasio ya, bahwa ternyata pengalaman masa lalu kita yang memang diasosiasikan dengan respon fisiologi tubuh gitu ya. Jadi ada namanya respon fisiologi ya, bukan psikologi tapi fisiologi, yaitu ada perubahan detak jantung, ada sensasi di perut, ada nggak nyaman, pokoknya seperti tadi ya, ngambil kartu itu kok nggak nyaman, ini coba kartu yang lain. Nah, seperti itu yang memang itu diproses di otak, yaitu di VMPVC ya, di ventral medial prefrontal cortex gitu, dan juga di amigdala. Jadi ketika menghadapi situasi serupa, somatic marker ini akan diaktifkan secara bawah sadar ya, istilahnya itu akan memberi rasa istilahnya, perasaan tidak nyaman yang berupa intuitif yang bisa membantu kita mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti itu.
Nah, itu dari neuroscience dan itu kita perlu sering latih. Kenapa? Kalau kita sering latih dengan begitu setiap ada keputusan, kemudian kita menggunakan prinsip 3 detik yaitu 3 go dia, 3, 2, 1 go gitu ya, istilahnya langsung ambil tindakan. Itu akan memperkuat otak intuitif kita. Nah, kita sebenarnya di sini adalah membantu untuk mengaktifkan intuisi ya. Jadi dengan konsep kalau di neuroscience disebut sebagai neuroplastisitas itu. Bagaimana kalau pengalaman berulang, tindakan berulang itu semakin dilatih itu akan membuat memperkuat koneksi saraf namanya. Jadi koneksi saraf di tubuh kita akan kayak tersambung gitu kan, saraf sinaps ini kan kayak jembatan. Jadi kalau kita sering melatih itu kayak ada penghubung jadinya di sini yang menghubungkan otak neuroplastisitas ya istilahnya, bahasa gini ya, myelin, yaitu bisa menyambungkan neuron-neuron itu menjadi sebuah satu, terhubung seperti ini sehingga itu akan gampang, informasi itu lalu lalangnya cepat gitu ya. Nah, itu konsepnya di sini. Oke. Teman-teman yang ingin senang dapat informasi ini, sekali lagi ini saya rekam di YT, nanti rekamannya ini saya upload. Jadi kenapa saya live-nya nggak lama-lama, biar nguploadnya nggak terlalu lama, dan biasanya orang bosen kalau dengerin yang lama-lama gitu. Oke, sampai di sini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.